dan akhirnya mati syahid di perang Yarmuk. Dari dari Umayyah bin Khalaf, majikannya Bilal yang banyak menyiksa kaum muslimin, termasuk yang meletakkan batu panas di dada Bilal di Mekah. Itu lahir Safwan yang juga masuk Islam pembebasan kota Mekah dan menjadi pejuang kaum muslimin. Kita tahu juga Wahsy, orang yang membunuh Hamzah di Mekah, di Uhud, itu juga masuk Islam pembebasan kota Mekah. Kita tahu dari Al-As bin Wa'il, orang yang sangat benci dengan Nabi SAW dan Islam, itu lahir Amr bin As yang menjadi sahabat Nabi dan termasuk ya ciri kecerdasan Islam. Kalau disebutkan orang-orang cerdasnya kaum muslimin, pasti nama Amr bin As tidak luput dari itu. Dari Al-Walid ibn Mughirah lahirlah Khalid bin Walid yang terkenal dengan pejuang Islam. Ini semua keturunan orang-orang Mekah, tokoh-tokoh Mekah yang akhirnya mendapatkan petunjuk karena doa Nabi SAW. Nah, dari kota Taif keluar Abu Hurairah. Nah, ini yang sedang menyampaikan riwayat ini. Namanya Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu anhu, dan dia dari kota Taif yang juga termasuk mendapatkan doa Nabi. Beliau masuk Islam hanya beberapa bulan sebelum wafatnya Nabi SAW. Tapi kalau kita cari tahu orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari kalangan laki-laki, kita akan temukan Abu Hurairah. Karena begitu masuk Islam, dia betul-betul menekuni Islam, banyak menghafal hadis-hadis Nabi SAW, banyak menyampaikan. Sampai sebagian sahabat saja di masa hidup mereka, itu masih ada yang curiga sama Abu Hurairah. Ya, karena banyaknya hadis yang dia sampaikan gitu ya. Tetapi akhirnya sahabat pun menerima karena memang apa yang dia sampaikan itu memiliki saksi-saksi. Banyak orang yang mengetahuinya. Nah, Abu Hurairah ini cukup banyak meriwayatkan hadis. Tadi itu sedikit kronologis tentang beliau. Di antaranya adalah riwayat tentang cara sujud, ya. Sujud tilawah yang dibaca pada saat terlintas ayat atau surah dari ayat-ayat Al-Quran yang ada kata-kata sujudnya. Ini faedah kedua dari hadis. Faedah pertama kedudukan Abu Rafi', faedah kedua kedudukan Abu Hurairah, dan sudah kita sebutkan kisahnya. Pelajaran yang ketiga yang bisa diambil, bahwasanya salah satu yang dicontohkan oleh Nabi SAW, dan itu disampaikan Abu Hurairah dalam sholat Isya, baca surah Al-Insyiqaq. Jadi kalau bisa jadikan ini sebagai salah satu program kita menghafal surah Al-Insyiqaq, karena ini hanya 25 ayat, ya, dan pendek-pendek. Ya, coba tadi kalau masih terbuka aplikasi surah Al-Insyiqaq, coba lihat ayatnya pendek-pendek, ya, itu mudah sekali, ya. Dan salah satu kebijaksanaan seorang Muslim adalah Bapak Ibu usahakan menjadikan target minimal seminggu sekali, kalau tidak sebulan sekali, hafalan Qur'annya bertambah. Walaupun hanya 2 ayat, 1 surah, kalau surah-surah pendek, minimal itu ya. Jadi selalu ada tambah, ya. Sehingga kita tidak tahu keberkahan bagaimana Allah membuat kita menghafal Al-Quran, tapi usahakan ada tambahan. Kita menambah. Jadi tidak puas dengan surah-surah yang kita sudah